Sepertinya Bapak Kapolres ini belum mampu menjadi seorang Kapolres sih. Buat Bapak Kapolri, sepertinya Kapolres Cianjur tidak mampu menjadi seorang Kapolres. Maka dari itu, copot Kapolres Cianjur. GARIS adalah singkatan dari Gerakan Reformis Islam. Dan kelompok ini berbau-bau radikalis dan berbau-bau khilafah. Ketua dari GARIS ini adalah Lucky Permana. Yang dimana Lucky Permana ini orang yang lagi memvideoin pas ketika video ini dibikin. Ini orangnya. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada video kali ini kita membahas dan mendengarkan pemaparan yang menurut saya sangat mengedukasi, memotivasi agar kita bersama-sama bergandengan tangan melawan radikalisme, intoleran, dan premanisme. Ini tugas kita bersama, bukan hanya tugas daripada pihak polisi, tentara, lalu pemerintah, tapi masyarakat juga. Ini kita harus bergandengan tangan untuk melawan tindakan-tindakan seperti yang terjadi di Cianjur ya. Di mana teman-teman sekalian jelas di sana ada perusakan label gereja ya, dan katakan bahwa ini pemberian misionaris ya, orang kafir harus dihancurkan, kita bongkar semua, kita ganti dengan yang baru. Ujung-ujungnya teman-teman sekalian tendanya dipakai tapi labelnya dicopot. Dan mereka pakai, akhirnya masyarakat yang menggunakan pun ya terganggu. Karena apa? Ya bocor teman-teman sekalian, yang begitu hujan ya masuk air gitu. Nah, jadi ini saya pikir ini orang-orang munafik seperti ini ya kita harus lawan bersama. Mari kita suarakan supaya polisi gerak cepat ya. Apalagi sebenarnya sih ada polisi di situ ya, seperti Kapolresnya. Ini kita harusnya ya, kalau kita berpikir dia ya secepatnya ya untuk bertindak melawan radikalisme, premanisme itu, intoleran itu, malahan dibelanya dan berkata ini bukan aksi intoleran tapi untuk menyamakan supaya tidak ada satupun organisasi yang memojokkan diri. Padahal tujuan pemberian teman-teman sekalian bukanlah demikian. Tujuan orang memberikan itu adalah supaya ya ada bukti dari yang menyumbang penyalur itu ya. Dia menyalurkan itu ambil bukti untuk diberitahukan kepada orang yang menyumbang gitu ya. Jadi misalnya dari gereja otomatis kan harus ada bukti dong ya bahwa barang itu sudah sampai ke sasaran gitu. Tidak ada korupsi di antaranya. Ini yang sebenarnya tujuan mulianya. Bukan untuk memaparkan ataupun untuk mempromosikan dan mengkristenisasikan ya seperti yang dituduhkan itu teman-teman sekalian. Ya tidak demikian gitu ya. Orang Kristen ngambil kesempatan dalam kesempitan ya. Misionaris masuk untuk memberikan bantuan. Ini adalah narasi-narasi jahat. Narasi-narasi yang memecah belah. Nah teman-teman sekalian, bagaimana pemaparan daripada saudara kita ini? Mari kita langsung saja dengarkan. Jangan di skip karena ini sangat bagus sekali. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Indonesia? Salam NKRI, tetap Blogosuto. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang video yang kemarin lagi viral, yakni tentang pencopotan logo dari tenda bantuan yang ada di Cianjur. Ternyata siapa yang mencopot dari logo-logo ini adalah dari kelompok ormas yang bernama GARIS. GARIS adalah singkatan dari Gerakan Reformis Islam. Dan kelompok ini berbau-bau radikalis dan berbau-bau khilafah. Ketua dari GARIS ini adalah Lucky Permana. Yang dimana Lucky Permana ini orang yang lagi memvideoin pas ketika video ini dibikin. Ini orangnya. Ini ketua umumnya ya. Ketua umum ini namanya Lucky. Siapakah Lucky itu? Lucky itu adalah anak dari Chat Hemawan. Siapa Chat Hemawan? Kalian tahu belum? Dia adalah pemimpin ISIS di Indonesia. Dan Chat Hemawan pernah berangkatkan 156 WNI untuk pergi ke Suriah untuk berjihad.
Ini kelompok-kelompok seperti ini, menurut saya, sejengkal lagi udah akan menjadi kelompok teroris, kelompok-kelompok seperti ini. Yang perlu saya soroti kembali adalah pernyataannya dari Bapak Kapolres Cianjur dan Bapak Bupati Cianjur. Ketika kita udah mengetahui dari kelompok mana pelaku-pelaku pencopotan ini, kalian statement Bapak Kapolres yang seperti ini statementnya Bapak Kapolres ya. Ya. Saya akan tanya kepada Bapak Kapolres. Bapak Kapolres, ini menurut Anda bukan aksi intoleran yang seperti ini? Yes. Ini jelas-jelas aksi dari kelompok-kelompok intoleran. Dan ini tidak bisa didiamkan. Dan Anda kenapa kemarin seolah-olah takut untuk mempertegas bahwa ini dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran dari ormas-ormas tertentu? Harusnya Anda tegas. Sekelas Kapolres loh. Tapi kenapa Kapolres dari Cianjur seolah-olah loyo? Seolah-olah lemah Anda. Sepertinya Bapak Kapolres ini belum mampu menjadi seorang Kapolres sih. Buat Bapak Kapolri, sepertinya Kapolres Cianjur tidak mampu menjadi seorang Kapolres. Maka dari itu, copot Kapolres Cianjur. Ini kita belum bicara dampak, saudaraku. Dari aksi-aksi brutalnya kelompok ormas ini yang telah mencopot logo dari tenda bantuan yang ada di Cianjur ini, apa yang terjadi? Tenda pada bocor. Yang tadinya ini bisa buat berteduh oleh warga dengan nyaman. Apa ini yang terjadi sekarang? Perbuatan seperti ini masih mau dibenarkan. Perbuatan seperti ini masih dibilang ini perbuatan yang biasa. Bukan perbuatan intoleran. Ini udah melukai hati nurani yang memberi. Tenda itu loh, dikasih logo tidak ada tujuan untuk mengajak orang untuk masuk ke agama orang. Tidak. Tenda itu dikasih logo supaya apa? Supaya jamaah dari gereja itu mengetahui bahwa apa yang mereka kumpulkan dari gereja-gereja itu tersalurkan. Itu hal yang biasa. Dan kasus seperti ini masih terjadi hanya di Cianjur. Ormas-ormas yang mengatakan ini adalah ormas Islam. Atau orang mengatakan orang itu beragama Islam. Saya kira tidak, Anda bukan orang Islam. Karena apa? Islam tidak pernah mengajarkan hal yang seperti ini. Islam mengajarkan rahmatan lil alamin. Islam mengajarkan penuh kasih sayang. Islam tidak pernah mengajarkan seperti ini. Tindakan bengis, brutal. Kelompok-kelompok ormas ini adalah kelompok-kelompok bajingan buat saya. Tidak mencontohkan kelompok-kelompok Islam. Kalau kita lihat lagi, ormas ini ketuanya siapa dan dari anaknya siapa, ya wajar kita. Kalau ketuanya, ya ketumnya atau ketuanya ini adalah anak dari ketua ISIS Indonesia yang pernah memberangkatkan 156 WNI untuk pergi ke Afghanistan berjihad. Ya. Salam buat Bapak Kapolri. Bapak Kapolri, tolong tindak tegas kelompok-kelompok ini. Ya. Supaya apa? Ini akan menjadi pelajaran buat yang lain. Oke, teman-teman sekalian, sekian ya video daripada seorang muslim ini yang menurut saya sangat mengedukasi dan juga adem rasanya jika ada orang-orang seperti ini. Ya, kita berharap bahwa orang-orang seperti Bro ini ya harus dijunjung tinggi ya, diviralkan mereka supaya mereka bisa menjadi contoh dan edukasi bagi masyarakat muslim pada umumnya. Gitu ya. Jadi karena ada banyak sekali yang sudah menjadi kandronisasi teman-teman sekalian. Yang tadinya muslim atau Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, itu tercoreng semua. Gitu. Gara-gara ormas-ormas seperti ini. Maka yang kita harapkan adalah dari dalam sendiri ya, dari orang-orang Islam sendiri yang harus bersuara ya, seperti Bro tadi gitu ya. Saya sangat berterima kasih dengan itu. Artinya dia merasakan apa yang dirasakan oleh penyumbang, yaitu gereja teman-teman sekalian ya. Bagaimana jika itu dilakukan kepada mereka gitu. Misalnya dari ormas garis ini memberikan bantuan sekian misalnya, tapi ada itu dari ormas garis ya. Lalu dicopot itu karena memunculkan ini kan organisasi gitu ya, atau kelompok tertentu ya, pasti Anda marah. Itu akan jadi masalah, itu akan menjadi berita nasional, dan orang yang melakukan itu pastinya akan dihukum seberat-beratnya ya. Tetapi teman-teman sekalian, kita bersyukur ya, polisi juga bersyukur, tentara,
bagian-bagian pemerintah lainnya, ya mereka harus bersyukur karena orang Kristen tidak suka buat kelompok-kelompok yang premanisme itu ya. Jadi bertindak gitu ya, mau demo, mau hancur karena segala macam ya. Tidak. Itulah buktinya bahwa Kristen itu mengajarkan hal-hal yang baik, yang adam gitu ya, yang dia mengajarkan nilai-nilai kasih gitu ya. Kita memberi tanpa pamrih gitu ya. Bahkan ketika kita memberi, kita dijolimin seperti itu teman-teman sekalian, kita dianggap kafir dengan itu. Orang Kristen tidak ada yang marah-marah tuh. Paling hanya menyuarakan kebenaran, menyuarakan pembelaan mereka, dan juga meminta keadilan daripada pemerintah. Bagaimana tindakan pemerintah dalam situasi seperti itu. Ya, nah jadi teman-teman sekalian, apa yang disampaikan oleh saudara kita tadi, saya mengajak kita, kita berterima kasih dan kita berdoa, kiranya orang-orang semacam saudara kita ini makin banyak di NKRI gitu ya, semakin banyak. Ini nanti kita tidak tahu lagi ya. Ini sudah bulan Desember, apakah yang akan terjadi di bulan Desember ini lagi? Ya, pasti ada ceramah-ceramah yang bertolak belakang lagi nanti, yang aduh, ya bilang haram hukumnya, haram ini dan itu segala macam. Lalu ada razia nanti di toko-toko, tidak boleh ada pohon Natal, tidak boleh ada ucapan selamat Natal ya. Seperti yang lalu-lalu teman-teman sekalian. Kita doakan kiranya hal itu jangan terjadi ya di bulan Desember ini. Ya, jadi saya berharap ya seperti di kota Solo sekarang ya, Mas Gibra ya luar biasa sekali teman-teman sekalian. Di mana dia berani pasang badan, siapapun yang merusak, ya, yang melakukan intoleran, melarang perayaan Natal, dia yang akan bertindak. Ini luar biasa sekali. Dan kota Solo, di jalan-jalan, di trotoar, teman-teman sekalian sudah pasang pohon Natal ya. Luar biasa sekali. Terima kasih itu ya. Kita harus berdoa supaya itu ya terus semakin banyak gitu ya. Daerah-daerah lain, bukan hanya Solo nanti. Ya, termasuk di Cianjur maksud kita gitu. Ya, kemudian kemarin tuh di mana Cilegon juga tidak boleh ada gereja kemarin ya. Ya kiranya di situ boleh ada gereja, ada perayaan Natal gitu. Supaya kita sama-sama merdeka. Sama-sama merdeka. Ya di tempat-tempat lain, di provinsi lain. Ya kiranya di situ tidak ada lagi kandrunisasi, premanisme, intoleran. Supaya itu tidak terjadi. Maka teman-teman sekalian, kita terus kuat berdoa untuk bangsa dan negara kita supaya aman tentram. Karena kesejahteraan Indonesia merupakan kesejahteraan kita juga. Oleh karenanya kita tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya dicurahkan rahmat-Nya, dicurahkan perlindungannya, dan juga hati untuk bertobat kepada pelaku intoleran, premanisme, dan juga kandrunisasi. Ya, oleh karenanya teman-teman sekalian, saya Arif Gula mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati dan sampai ketemu, sampai berjumpa di video-video berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Salam.